Saudara telah mengikuti di halaman sosial media saya bahwa saya akan live di hari ini. Untuk kita semua, bagi saudara-saudara yang berada di tanah air, bagi saudara-saudara kami yang berada di Pasifik, bagi saudara-saudara kami yang ada di wilayah Melanesia, bagi saudara-saudara kami yang ada di Australia, ataupun bagi saudara-saudara yang berada di belahan region yang lain seperti di wilayah Asia atau di wilayah Eropa, Afrika, dan kami yang ada di Amerika. Saya Herman Waingai melalui halaman sosial media saya, Herman Waingai. Nama saya jelas, seperti yang saudara-saudara telah mengetahuinya dan mengikuti di halaman sosial media saya bahwa apa yang saya posting di dalam menulis ataupun di dalam video live saya seperti saat ini ketika saya live, nama saya jelas, Herman Waingai. Ataupun ketika saudara-saudara mengikuti dalam penulisan-penulisan kami dalam berbahasa Inggris atau dalam bahasa Pidgin, itu jelas ketika saudara membaca di website kami. Sebagaimana saudara-saudara telah mengikutinya di dalam dua website kami, yaitu website yang pertama yang kami publikasikan di bawah nama West Papua Human Rights Center website, dan website yang kedua yang baru saja kami publikasikan pada tanggal 5 Februari berkenaan dengan perayaan Hari PI, Pakabaran Injil. Kami mempublikasikan dua website ini untuk kita mengetahui bersama dan mengikuti perkembangan-perkembangan argumen-argumen hukum, penulisan-penulisan kami untuk edukasi publik, baik itu di dalam penulisan bahasa Inggris ataupun di dalam bahasa Indonesia atau bahasa Melayu. Jadi saudara-saudara sekalian, pada kesempatan ini ya perkenankanlah saya kembali lagi di live video session saya pada pagi hari ini waktu Virginia, waktu Amerika Serikat, dan saudara-saudara di tanah air, waktu Melanesia Barat. Waktu tanah air sudah jam 10 malam. Namun ya, tentu saudara-saudara yang mengikuti setiap postingan saya tentunya akan membaca, tentu juga akan mendengar. Ya, jadi setiap postingan saya itu saudara-saudara harus ya membaca, itu jangan membaca dalam satu hari saja atau satu minggu saja, tapi saudara harus mengikutinya karena argumen-argumen yang kami tulis itu argumennya itu kami membangun dalam argumen-argumen hukum itu di dalam argumentasi kami karena itu diikuti. Jadi saudara harus ikutinya dengan baik sehingga bisa memahami apa yang menjadi pesan politik, pesan hukum, dan juga pesan diplomasi. Karena setiap halaman sosial media kami, apalagi kami sebagai seorang diplomat atau sebagai seorang pemimpin yang melakukan kerja-kerja diplomasi itu, halaman sosial media kami itu diikuti oleh pemerintah Indonesia dan juga diikuti oleh pemerintah Amerika Serikat yang saat ini saya berada di Amerika, ataupun di dalam perjuangan diplomasi kami ketika kami berada di Pasifik, atau apa yang kami perjuangkan di hari ini dalam perjuangan diplomasi di wilayah regional, ya, di Pasifik atau di Melanesia. Jadi setiap penulisan-penulisan kami tentunya dibaca oleh masyarakat internasional, tetapi secara khusus diikuti oleh pemerintah Indonesia ya secara khusus. Itu kita bisa buktikan, saya bisa membuktikan itu di dalam sosial media kami atau di website kami. Teman-teman yang mengelola website kami, mereka selalu melihat bahwa yang mengunjungi website kami itu lebih banyak dari wilayah Jakarta atau Jabodetabek. Dan teman-teman kami menyampaikan itu kepada saya bahwa mereka bilang Pak Waingai, Mr. Herman Waingai, bahwa kami mengikuti di dalam lalu lintas website kami atau halaman sosial media kami. Pemerintah Indonesia itu setiap saat mengunjungi website kami melalui mereka punya ya orang-orang yang disebut dengan think tank atau apapun yang mereka sebut ya di siber atau apa yang mereka
ya mau ikuti apa yang kita orang mau posting atau share. Nah, tetapi yang saya mau sampaikan bahwa teman-teman, saudara-saudara, di era reformasi atau di era teknologi seperti saat ini itu membantu kami untuk kita menjelaskan kepada masyarakat internasional apa yang menjadi kerinduan kami. Mengapa rakyat kita, bangsa kita berjuang untuk merdeka? Mengapa hari ini kita terus berjuang untuk bernegara sendiri, berpemerintahan sendiri, dan berbangsa sendiri terpisah dari Indonesia? Hal itu yang menjadi penjelasan hukum, penjelasan politik, penjelasan argumen kami kepada masyarakat internasional. Jadi, ya, saudara-saudara, kalau mengikuti apa yang saya tulis, kalau saudara menerjemahkannya dalam bahasa Indonesia, jadi argumen hukum kami itu kami bangun, kami membangun itu. Mengapa kami menggunakan nama Papua, mengapa kami menggunakan nama Melanesia, mengapa kami harus menjelaskan bahwa mengapa seseorang ditangkap dan dipenjarakan untuk 1 tahun, untuk 2 tahun, untuk 5 tahun, untuk 10 tahun, untuk 15 tahun, untuk 20 tahun. Sebagaimana yang tadi saya posting bahwa mengapa pemimpin bangsa kita, mengapa sang proklamator bangsa kita, mengapa negarawan bangsa kita, mengapa orang tua kita, intelektual dari kita semua sebagai orang Papua, mengapa kalau kita berjuang di dalam intelektual kami untuk kemerdekaan bangsa kami harus ditangkap? Mengapa kami menjadi seorang aktivis harus ditangkap dan dijebloskan ke dalam penjara Indonesia? Dan hal ini bukan terjadi saja di era reformasi atau di era teknologi yang hari ini yang menjelaskan di dalam sosial media itu cepat sekali. Ketika ada satu orang dapat tangkap di wilayah pedalaman, atau satu orang dapat tangkap di wilayah Sorong, atau satu orang dapat tangkap di wilayah selatan di Merauke. Itu cepat sekali untuk kami bisa mendapatkan informasi di luar negeri. Kami bisa mengikuti apa yang menjadi alasan pemerintah Indonesia menangkap seseorang dan menjustifikasikan dia dengan orang punya KUHP itu. Berbeda dengan kita yang berjuang di era Soeharto, di rezimnya Soeharto, itu berbeda. Berbeda sekali dengan informasi-informasi yang begitu cepat yang kita dapat di luar negeri hari ini. Macam saya di Amerika. Saya di Amerika di hari ini bersama dengan teman-teman advokasi kami sangat cepat sekali untuk bisa mengakses sejumlah informasi yang saudara-saudara mengikuti. Dan kami akan verifikasi itu. Kalau informasi itu dikirim kepada kami akan verifikasi itu. Sebagai intelektual orang Papua Melanesia, sebagai seorang diplomat, sebagai seorang pemimpin yang melakukan kerja-kerja diplomasi internasional, kami akan memverifikasikan itu. Sehingga itu akan membantu kami di dalam penulisan argumen hukum. Penulisan argumentasi politik. Dalam diplomasi internasional ketika kita menghadapi pemerintah Indonesia dengan mereka punya diplomat atau orang punya orang-orang pintar. Jadi kalau Indonesia punya orang pintar, kita juga orang Papua punya orang-orang pintar. Kita punya orang-orang pintar itu yang disebut dengan intelektual orang Papua yang mempersembahkan pengetahuan mereka, disiplin ilmu mereka yang mereka pelajari, baik itu di Indonesia di berbagai jenjang perguruan tinggi di Indonesia, ataupun yang melakukan studi di dalam jenjang perguruan tinggi di luar Indonesia, seperti di Australia atau di Pasifik atau di Eropa. Dan hal itu yang kita belajar dari seorang Dr. Tom Waingai. Dr. Tom Waingai adalah seorang intelektual kita sebagai orang Papua. Negarawan bangsa kita, orang tua kita yang mati untuk saudara dan saya, yang mempersembahkan hidupnya untuk saudara dan saya, yang mempersembahkan semua pengetahuan yang dia belajar selama belasan tahun dalam ilmu hukum, ilmu administrasi negara, political philosophy, untuk kebangsaan kami. Mempersiapkan kerangka negara,
mempersiapkan kerangka kebangsaan, mempersiapkan kerangka pemerintahan. Sehingga membuat almarhum negarawan bangsa kita, sang proklamator, Dr. Tom Wainggai, itu ditangkap dan dipenjarakan oleh pemerintah Indonesia. Di dalam perjuangan era rezim Soeharto, tidak banyak pemimpin yang bertanggung jawab untuk konsep hukum Papua Merdeka. Tidak banyak pemimpin yang berbicara tentang eksistensi politik Papua Merdeka ketika berhadapan dengan pemerintah Indonesia. Ada saudara-saudara kita yang berjuang secara bergerilya, yang disebut dengan Tentara Pembebasan Nasional Papua, TPN-OPN. Mereka berjuang dengan sistem bergerilya. Berbeda dengan kami, berbeda dengan orang tua kita. Berbeda dengan kakak-kakak kita yang berdiri bersama dengan negarawan bangsa kita. Dr. Tom Wainggai, sang proklamator kebangsaan kita, yang memproklamasikan sebuah nama negara yang berbeda dengan Indonesia, nama Melanesia Barat. Itu dipergunakannya. Karena itu adalah argumen hukum untuk menjelaskan kepada pemerintah Indonesia bahwa kami sebagai bangsa Melanesia, seperti di Vanuatu, Fiji, Papua Nugini, Solomon Island, kalau saudara-saudara kami di wilayah Melanesia lainnya, mereka telah merdeka, adalah sebuah perjuangan hak asasi manusia. Maka kami sebagai bangsa Melanesia yang hidup di wilayah Melanesia Barat, kami punya hak yang sama untuk merdeka, punya hak yang sama untuk berpemerintahan sendiri sebagai orang Melanesia, bangsa Melanesia. Sehingga nama Papua, nama Melanesia itu erat kaitan, punya satu hubungan yang dipertanggungjawabkan di dalam kronologis hukum, perjuangan hukum. Sehingga tidak lagi diklaim oleh pemerintah Indonesia bahwa wilayah Papua itu yang adalah bekas wilayah koloni Belanda itu menjadi kekuasaannya untuk apa yang orang bilang hari ini bahwa itu orang punya wilayah domestik itu. Tidak. Karena apa? Ada perjanjian internasional yang mengikat bahwa Indonesia menguasai wilayah bekas koloni Belanda itu hanya sekian puluh tahun saja. Dan hal itu yang membuktikan kepada kita semua bahwa mengapa argumentasi hukum itu dia melekat dengan perjuangan pembebasan Papua Merdeka. Jadi saudara dan saya, kita mau berjuang untuk Papua Merdeka itu erat kaitan dengan perjuangan hukum. Bicara Papua Merdeka itu erat kaitan dengan perjuangan hukum. Perjuangan politik itu dia erat kaitan dengan perjuangan hukum. Hukum itu dia mengikat. Maka pada kesempatan ini di dalam menjelang hari kematian daripada Dr. Tom Wainggai, sebagaimana kita memperingatinya setiap tanggal 12 Maret atau 18 Maret, saya bukan mencoba, tapi dalam beberapa tahun belakangan ini untuk mengajak generasi bangsa kita. Mengajak kita semua sebagai pemimpin, sebagai seorang aktivis, baik itu kau sebagai perempuan kah, kau laki-laki kah, kau pemimpin LSM kah, kau pemimpin gereja kah, dimanapun kita berada, kita bersama-sama melihat bahwa perjuangan Papua Merdeka sampai hari ini itu, kita harus menyadari bahwa kita ada di dalam kekuasaan pemerintah Indonesia. Pemerintah Indonesia bertanggung jawab untuk situasi kondisi politik yang saat ini kita alami. Dan hal itu yang dibuktikan dalam perjuangan hukum, perjuangan politik, Papua Merdeka di mata pemerintah Indonesia, negarawan bangsa kita, pemimpin bangsa kita, intelektual bangsa kita, Dr. Tom Wainggai, ilmu pengetahuan yang dia dapat sebagai seorang sarjana hukum, belajar tentang konsep hukum untuk membangun negeri kami. Dalam pandangan kami sebagai orang Melanesia itu dia tulis di dalam konstitusi negara kami. Yang kita kenal konstitusi negara
yang diproklamasikan pada tanggal 14 Desember 1988, 163 pasal konstitusi negara itu dipersiapkan kurang lebih 20 tahun lebih. Itu ditulis. Jadi ilmu pengetahuan yang dimilikinya sebagai orang tua kita, konsep hukum itu dipersiapkan untuk berhadapan dengan pemerintah Indonesia. Bahwa kami orang Papua punya hak untuk merdeka. Maka proklamasi 14 Desember 1988 itu lahir. Jadi bukan saja konsep hukum, tetapi bagaimana dia belajar tentang administrasi negara. Bagaimana mempersiapkan konsep kenegarawan, konsep negara itu yang kita miliki sebagai orang Papua Melanesia pada suatu hari itu dipersiapkan. Jadi pada hari ini kepada generasi kita yang selalu saya mengajak teman-teman kita, adik-adik, ketika kita mau berbicara tentang konsep hukum, konsep politik Papua Merdeka itu tidak berbicara tentang satu perjuangan sejarah yang sepotong-sepotong, tetapi itu erat kaitan satu dengan yang lain. Perjuangan yang dia terjadi di tahun 60-an terus hingga hari ini. Indonesia menguasai negeri kami itu erat kaitan dengan argumentasi hukum kita untuk melawan pemerintah Indonesia, menjelaskan kepada pemerintah Indonesia dalam kacamata hukum dan politik. Tetapi juga dalam kacamata diplomasi internasional. Kami harus menjelaskan kepada masyarakat internasional, kami harus menjelaskan kepada perserikatan bangsa-bangsa. Kami juga harus menjelaskan kepada pemerintah Australia. Kami juga harus menjelaskan itu juga kepada pemerintah Amerika Serikat. Maka hal itu yang membuat kami yang keluar masuk penjara Indonesia karena konsep hukum, konsep politik Papua Merdeka yang kita pertanggungjawabkan di atas negeri kami, itu jelas. Kami ditangkap itu bukan karena kami demo melawan otonomi khusus. Kami ditangkap oleh pemerintah Indonesia bukan kami demo karena melawan rasisme. Tidak. Kami ditangkap oleh pemerintah Indonesia sebagai pemimpin, sebagai seorang aktivis, karena sebuah nama negara yang diproklamasikan, yang dipertanggungjawabkan di mata rakyat kita. Jadi kalau tadi saya tulis bahwa mengapa 20 tahun penjara diberikan kepada seseorang, atau 15 tahun yang diberikan kepada seseorang, atau 18 tahun yang diberikan kepada seseorang, seperti yang kalau saudara-saudara mengikuti bahwa ketika proklamasi 14 Desember 88 dilakukan, Dr. Tom Waingai sang proklamator, karena Papua merdeka, intelektual beliau sebagai seorang negarawan bangsa kita itu, pemerintah Indonesia menangkap beliau dengan kurang lebih 70 orang yang hadir di lapangan Mandala yang adalah home base-nya Persipura, yang kemarin saya bilang bahwa Persipura bilang dia punya lapangan home base itu Jayapura, lapangan Mandala itu home base-nya Persipura. Itu juga erat kaitan dengan satu peristiwa hukum yang lahir di dalam kota di mata pemerintah Indonesia bahwa home base-nya perjuangan bangsa kita itu terjadi di atas wilayah negeri kami. Maka itu menjadi ancaman bagi pemerintah Indonesia, maka pemerintah Indonesia menangkap intelektualnya orang Papua. Dr. Tom Waingai yang adalah sang proklamator itu karena bertanggung jawab dalam perjuangan hukum politik Papua Merdeka. Maka almarhum Dr. Tom Waingai ditangkap. Sebagaimana pemerintah Belanda menangkap Insinyur Soekarno dan Bung Hatta ketika proklamasi terjadi di Jalan Pegangsaan Timur nomor berapa ya? 56 kan? Hal yang sama yang dialami oleh Dr. Tom Waingai, yang dialami oleh kurang lebih 70 orang yang menjadi dasar hukum bahwa proklamasi negara baru orang Papua Melanesia yang lahir di wilayah Pasifik siap untuk merdeka di hari ini, terpisah dari pemerintah Indonesia. Maka peristiwa hukum itu dipertanggungjawabkan dan diperdebatkan. Dan saudara-saudara generasi bangsa kita di hari ini, ya saudara-saudara yang mungkin lahir di tahun 90-an atau tahun 2000-an atau yang hari ini menjadi seorang aktivis, kalau saudara tidak belajar secara baik prosesi perjuangan
kita, maka saudara hanya bisa mengenal bahwa kita punya bendera itu hanya bendera bintang kejora yang melekat dengan politik koloni pemerintah Belanda, yang selalu saya share dan mengingatkan kita bahwa pemerintah Belanda tidak bertanggung jawab. Pemerintah Belanda tidak bertanggung jawab untuk politik koloni mereka. Itu fakta hukum. Dia cuci tangan. Maka kita sebagai orang Papua, di dalam intelektual kami, dalam pemahaman hukum kita, karena hari ini kita dikuasai oleh pemerintah Indonesia sebagai negara koloni, negara yang menjadi mandataris PBB. Di dalam perjanjian internasional bahwa Indonesia menguasai negeri kami itu hanya bersifat sementara. Jadi hukum yang mengikat negeri kami di bawah kekuasaan Indonesia itu adalah melegitimasi sebuah peristiwa hukum lahir di atas negeri kami yang disebut dengan proklamasi yang 14 Desember lahir untuk menjelaskan kepada masyarakat internasional dan saudara dan saya dan kita semua yang mengikuti peristiwa hukum itu dengan baik. Saudara lihat ketika peristiwa hukum proklamasi yang 14 Desember 88 terjadi itu menarik simpati internasional. Menarik simpati internasional. Amnesty Internasional harus masuk ke negeri kami, ke tanah air kami. Walaupun di dalam rezim yang membatasi hak menyampaikan pendapat secara bebas, menyampaikan akses internasional itu tidak bisa diberikan bagi negeri kami di tanah air kami. Tetapi ketika proklamasi yang 14 Desember 88 lahir itu, dia merobek dinding kolonialisme itu. Ada akses internasional masuk ke negeri kami, ke tanah air kami. Karena apa? Itu melekat dengan argumentasi hukum yang menarik simpati internasional. Amnesty Internasional itu masuk. Dan pelayanan kemanusiaan diberikan bagi setiap orang, setiap aktivis, keluarga-keluarga di rezim Soeharto. Ada kelonggaran, pelayanan kemanusiaan itu diberikan. Meskipun di lain sisi, saudara-saudara kami, kakak-kakak kami, bapak-bapak kami, mereka dipenjarakan dengan belasan tahun, puluhan tahun. Seperti apa yang dialami oleh Dr. Tong Wainggai, 20 tahun penjara. Ya, dituntut seumur hidup toh. Seumur hidup. Dipenjarakan seumur hidup. Dan turun 27 tahun, turun 25 tahun. Kalau Nelson Mandela, 27 tahun di dalam rezim apartheid. Kami orang Papua punya pemimpin yang mati untuk generasi bangsa kita yang hari esok akan terus berjuang hingga hak kebangsaan kami diakui itu. Ada pemimpin-pemimpin bangsa kita yang mati di dalam penjara Indonesia. Karena eksistensi perjuangan bangsa itu kita harus perjuangkan. Dan itu yang mengajarkan saya, mengajarkan kita, belajar dari pemimpin-pemimpin bangsa kita. Jadi perjuangan Papua Merdeka hari ini itu hanya bukan sekedar kita berbicara di dalam halaman-halaman sosial media kita. Tapi ada pertanggungjawaban hukum. Dan kalau saudara mengikuti beberapa hari belakangan ini atau beberapa tahun belakangan ini, bagaimana ya Bapak Septinus Paiki adalah salah satu pemimpin bangsa kita yang dihukum oleh pemerintah Indonesia. Kita melihat bagaimana kesaksian beliau, meskipun ya di dalam penyampaian beliau itu sedikit tegas. Karena beliau tidak mau berkompromi. Karena itu adalah sikap beliau sebagai seorang pemimpin. Sebagai seorang politik. Bahwa kita melawan Indonesia, kita harus hadapi dia. Dan patut kita syukuri bahwa ada pemimpin-pemimpin kita yang memiliki pertanggungjawaban yang jelas di atas negeri kami. Ya, kalau hari ini ada anak-anak muda, ada adik-adik muda, ada saudara-saudara kita, ya seperti yang hari ini kita lihat bahwa sejumlah organisasi perjuangan bangsa ini diakomodir dalam perjuangan bersama yang disebut dengan ULMP, ya, United Liberation Movement for West Papua. Ini kan badan koordinasi. Bagaimana kita semua saling berkoordinasi
di dalam badan politik ini, di mana setiap peristiwa politik yang terjadi di tahun 60-an, 70-an, 80-an, 90-an sampai hari ini itu ada di dalam satu rumah bersama yang disebut dengan ULMP. Namun ketika kita berbicara tentang pertanggungjawaban hukum, bicara tentang konsep hukum, bicara tentang solusi politik hukum Papua Merdeka, itu sedikit berbeda. Oke, dalam kerja-kerja diplomasi untuk kita menjelaskan bahwa begini. Kita hadapi Indonesia, ini kita punya argumen. Kita punya konsep. Jadi generasi bangsa kita hari ini, kita mau merdeka toh, rakyat mau merdeka toh, saudara dan saya mau merdeka toh. Kita orang sama-sama harus saling mendukung. Proses hukum yang sedang kita perjuangkan secara politik, hukum dan diplomasi yang hari ini saya share dari luar negeri, dari Amerika, itu di dalam peran saya. Karena hari ini dalam bahasa yang saya sampaikan sebagai seorang pemimpin yang melakukan kerja-kerja diplomasi. Bahasa diplomasi saya itu sedikit berbeda ketika saya menjadi seorang aktivis. Ketika saya memimpin aksi-aksi di dalam negeri. Ketika saya hadapi pemerintah Indonesia punya polisi-polisi. Sehingga mereka menulis setiap argumen yang kami bikin di dalam BAP itu. Berita acara perkara BAP. Saudara tahu BAP itu saya tidak pernah tanda tangan. Saya tidak tanda tangan, itu orang punya BAP. Dia mau bikin tulisan bagaimana saya tidak tanda tangan. Saya tanda tangan kalau saya punya pengacara datang. Baru saya tanda tangan. Atau apa yang orang tulis, atau apa yang orang ketik itu saya baca. Karena setiap kalimat, setiap kata itu saya harus baca. Karena itu erat kaitan dengan perjuangan hukum. Intelektual kami mengajarkan kami setiap kata, setiap titik, setiap koma. Kami harus membaca dan memahaminya. Karena kami ditangkap bukan karena perjuangan untuk menolak otonomi khusus. Kami ditangkap bukan karena perjuangan rasisme. Tidak. Kami ditangkap bukan karena kami bakalai di hutan. Tidak. Kami ditangkap karena sebuah nama negara yang dipertanggungjawabkan. Bahwa kami orang Papua dari Sorong sampai Merauke punya hak untuk merdeka sebagai satu bangsa yang kami proklamasikan di dalam peristiwa hukum yang kami sebut proklamasi 14 Desember 1988. Karena proklamasi itu lahir mengajarkan kita, memberikan jawaban kepada pemerintah Indonesia bahwa tidak ada hukum yang mengikat negeri ini, tanah ini di bawah kekuasaan pemerintah Indonesia. Karena sejumlah perjanjian internasional yang dibuat oleh Amerika, Belanda, Indonesia untuk mengikat negeri kami supaya Indonesia menguasai negeri kami. Sehingga perjanjian itu membuat Freeport itu dorang kuasai atau dorang gali akan atau dorang pencuri akan karena perjanjian itu. Karena apa? Kekayaan negeri kami. Sumber daya alam di atas negeri kami. Itu mengikat. Itu yang dia bilang bersifat hukum. Mengikat. Maka Belanda kok keluar. Indonesia kok masuk. Maka setiap peristiwa-peristiwa politik yang ada terjadi di dalam ikatan-ikatan hukum itu Indonesia selalu bilang bahwa sabar dulu. Negeri ini ada dalam kekuasaan saya. Maka ada celah hukum, ada pembahasan hukum, ada argumentasi hukum yang menjelaskan kepada pemerintah Amerika Serikat, yang menjelaskan kepada pemerintah Australia, yang menjelaskan kepada Pacific Island Forum, yang menjelaskan kepada PBB bahwa proklamasi yang 14 Desember 88 menjelaskan bahwa apa yang terjadi di tahun 69 yang dorang bilang Pepera itu Indonesia kok masuk itu tidak lagi untuk Indonesia menguasai negeri kami untuk seterusnya. Tetapi ada pembatasan. Bahwa Indonesia punya tanggung jawab untuk membangun negeri kami sampai di sini. Dan hari ini kemerdekaan bangsa kami harus dipersiapkan. Dan hal itu yang menjadi debat hukum. Saudara tahu, adik-adik, saudara-saudara generasi bangsa kita, sebelum pemerintah Indonesia memutuskan 20 tahun bagi seorang dokter Papua merdeka. Sebelum pemerintah Indonesia memutuskan 20 tahun bagi seorang negarawan bangsa kita, pemimpin bangsa kita yang mati bagi saudara dan saya dengan bendera Melanesia Barat,
dengan dua bendera yang negarawan bangsa kita mempertanggungjawabkannya, bendera bintang kejora dan bendera bintang 14 atau bendera Melanesia Barat, itu dipertanggungjawabkan dalam ranah hukum. Dan pada akhirnya, pertanggungjawaban hukum itu sang dokter Papua Merdeka, Dr. Tom Wenge harus mendapatkan hukuman 20 tahun penjara. Meskipun didampingi oleh salah satu pengacara terbaik yang dimiliki oleh Indonesia yang disebut dengan Bapak atau Om Bambang, Kakak Bambang, yang adalah ketua LBH di saat itu, di tahun 80-an, sebagai pemimpin LBH, Lembaga Bantuan Hukum. Beliau sebagai seorang yang memiliki pemahaman hukum terbaik dan mendampingi. Jadi ada seorang pengacara Indonesia itu mendampingi pemimpin bangsa kami hadapi pemerintah Indonesia. Sejumlah proses peradilan yang terjadi di Kali Acai Abepura itu bukan terjadi dalam waktu 1 hari atau 1 minggu atau 1 bulan. Itu terjadi kurang lebih 40 kali persidangan. Argumentasi yang terjadi antara jaksa penuntut pemerintah Indonesia, antara hakim-hakim Indonesia, dengan satu orang intelektual orang Papua yang adalah pemimpin bangsa kita, itu terjadi sangat sengit. Debat intelektual. Dan kita melihat bagaimana guru besar orang Papua, yang orang bilang guru besar Universitas Cendrawasih, itu yang orang bilang Dr. Tom Wenge itu menggurui, mengajar para hakim-hakim, jaksa penuntut tentang konsep hukum. Dr. Tom Wenge mengajar itu pihak hakim dan jaksa penuntut. Sehingga ketika keputusan terakhir itu kita bisa melihat bahwa bagaimana dukungan massa mahasiswa, bagaimana lautan manusia yang terjadi di kota Jayapura ketika ada persidangan-persidangan. Jadi adik-adik, saudara-saudara, ketika kita berbicara tentang dukungan rakyat di dalam negeri itu mau merdeka, itu sudah jelas. Dorang mau orang Papua merdeka. Dorang mau itu, kita orang semua ini mau merdeka. Karena itu perjuangan hukum politik Papua merdeka. Jadi kita lihat bagaimana ketika terjadi persidangan yang berkali-kali di Kali Acai Abepura itu, lautan manusia. Kota Jayapura itu dipadati oleh mahasiswa, mama-mama, pejabat-pejabat. Semua orang Papua mau datang, mau mendengar apa yang terjadi di dalam proses peradilan di Kali Acai antara pemimpin mereka, pemimpin bangsa mereka dengan pemerintah Indonesia. Ini menunjukkan bahwa eksistensi perjuangan martabat bangsa kita itu sedang terjadi. Dan pemerintah Indonesia tidak bisa memungkiri itu. Bendera Melanesia Barat atau bendera Melanesia yang saudara dan saya miliki, yang saat ini sedang berada di tangan pemerintah Indonesia, itu pemerintah Indonesia menyitanya. Jadi bendera kebangsaan kita, bendera bintang 14 itu saat ini sedang ada di tangan pemerintah Indonesia. Konstitusi negara yang ditulis oleh negarawan bangsa kita, itu disita oleh pemerintah Indonesia. Garis-garis besar haluan negara, GBHN, orang Papua, Melanesia, itu sedang ada di tangan pemerintah Indonesia. Semua kerangka negara orang Papua yang merindukan kemerdekaan di hari ini terpisah dari pemerintah Indonesia itu sedang disimpan oleh pemerintah Indonesia. Ini hak cipta kami sebagai orang Papua. Yang sesungguhnya hari ini pemerintah Indonesia harus mengembalikannya. Mengembalikan itu berarti dalam bentuk pengakuan kepada hak kebangsaan kami. Bendera Melanesia Barat yang berkibar di home base-nya Persipura. Bendera Melanesia, bendera orang Papua Melanesia yang adalah hak kebangsaan kami sebagai bangsa Melanesia harus dikembalikan secara terhormat. Itu intelektual kami. Itu adalah hak cipta satu bangsa.
Jadi pemerintah Indonesia sebagai bangsa yang beradab, bangsa yang menjadi bangsa yang orang bilang sejarah panjang itu mengejarkan mereka untuk mendapatkan kemerdekaan mereka dalam pengakuan dari pemerintah kerajaan Belanda. Hal itu pun juga harus diberikan kepada kami sebagai orang Papua Melanesia. Jadi kemerdekaan orang Papua Melanesia, ketika kemerdekaan di dalam perjuangan bangsa kami, pemerintah Indonesia memberikan kami punya hak cipta. Bendera kebangsaan kami harus diberikan secara terhormat. Semua konstitusi negara yang ditulis itu harus dikembalikan. Dokumen negara itu harus dikembalikan. Ini fakta hukum. Jadi kepada kita generasi hari ini saya share kepada kita semua, mari kita sama-sama memperjuangkan ini. Kita sama-sama memiliki argumen hukum ini. Bersama-sama. ULMP dengan kita semua sebagai pemimpin-pemimpin, mari kita sama-sama untuk hadapi pemerintah Indonesia bahwa hak kebangsaan kami itu harus diakui. Bapak-bapak bupati, saudara-saudara bupati, camat-camat, gubernur-gubernur, ini kan intelektual orang Papua, kami kan sudah siap di hari ini. Jadi terada salah toh, pemerintah Indonesia harus serahkan itu kepada kami. Ini adalah hak kami sebagai satu bangsa. Papua merdeka itu bukan konsepnya orang Belanda. Kami menjelaskan itu kepada pemerintah Indonesia. Papua merdeka itu bukan politiknya orang Belanda. Papua merdeka adalah murni, lahir, diperjuangkan oleh kami sebagai orang Papua Melanesia yang berpikir intelektual. Kami sekolah untuk mempersiapkan, menjalankan roda pemerintahan, kebangsaan negara kami di hari ini. Jadi bentuk pengakuan yang diberikan oleh pemerintah Indonesia itu adalah bagian dari bagaimana Bapak Paiki beberapa hari yang lalu bilang bahwa itu menjadi mengangkat harkat martabat bangsa Indonesia dan Melanesia. Martabat dua bangsa ini. Ketika pengakuan itu bahwa orang Papua sudah siap untuk merdeka di hari ini. Jadi sekali lagi teman-teman, saudara-saudara sekalian, saya menyampaikan ini kepada kita semua karena ini juga bagian dari refleksi untuk menjelang peristiwa bagaimana tanggal 12 Maret itu mengingatkan kita bahwa Dr. Tom Wainggai dibunuh di dalam penjara Indonesia. Setelah dihukum 20 tahun penjara, seperti apartheid, pemerintah apartheid, politik apartheid itu sudah menghukum Nelson Mandela 27 tahun penjara. Seperti pemerintah kerajaan Belanda menghukum Insinyur Soekarno dan Bung Hatta karena peristiwa hukum proklamasi 17 Agustus 1945. Dr. Tom Wainggai dibunuh. Jadi beda. Dr. Tom Wainggai dibunuh di dalam penjara Indonesia di LP Cipinang tanggal 12 Maret 1996. Dibunuh. Setelah dihukum 20 tahun penjara terus dibunuh. Di dalam penjara Indonesia. Ini adalah bagian dari bagaimana kita terus menyuarakan. Saya Herman Wainggai sebagai salah satu aktivis, sebagai salah satu pemimpin bangsa yang menjalankan roda kerja-kerja diplomasi di luar negeri. Kami yang ada di luar negeri ini kami melakukan peran diplomasi. Saudara Beni Wenda, Jacob Rumbiak, Octavianus Mote, Ade Jona Nari, saya Herman Wainggai, Louis Pry. Kami yang ada di luar negeri ini, kami menjalankan kerja-kerja diplomasi untuk menjelaskan bahwa kemerdekaan bangsa kami itu adalah hak bangsa kami. Dan pemimpin bangsa kami yang akan hadapi pemerintah Indonesia, mereka ada di tanah air. Pemimpin-pemimpin bangsa yang
siap berhadapan dengan pemerintah Indonesia itu mereka ada di tanah air. Edison Maromi, Forkorus Jabosembut, Septinus Paiki, dan juga dalam badan koordinatif ada Jago, Saudara Tabuni, Menasi Tabuni, Sekretaris Markus Halu. Mereka adalah saudara-saudara kami yang bekerja bersama bagaimana hadapi pemerintah Indonesia supaya pengakuan kemerdekaan bangsa kami, pemerintah Indonesia bilang, oke, orang Papua kalian sudah siap, saya kembalikan. Kalian punya hak politik. Karena kami telah membunuh negarawan bangsa kalian. Kami telah membunuh intelektual bangsa kalian. Yang kami hukum dia selama 20 tahun itu. Jadi hak cipta yang dipersiapkan oleh orang tua kita dalam intelektual kebangsaan kita kami kembalikan. Sebagai bentuk pengakuan untuk kemerdekaan bangsa kami di hari dan hari esok. Dan hal itu yang dijelaskan oleh kita semua. Untuk generasi bangsa kita bahwa dua bendera, bendera bintang kejora, bendera bintang 14, itu dua bendera yang dipertanggungjawabkan oleh sang proklamator, negarawan bangsa kita yang mati bagi saudara dan saya. Di dalam penjara Indonesia setelah dihukum 20 tahun penjara oleh pemerintah Indonesia. Dr. Tom Wainggai. Jadi, kepada kita semua dalam generasi bangsa kita di hari ini, kita semua diberkati, kita akan hadapi pemerintah Indonesia bersama-sama. Secara politik, hukum, diplomasi, kami hadapi mereka. Tapi di dalam tanah air, saudara-saudara yang ada dalam tanah air, Menasi Tabuni, Markus Haluk, Septinus Paiki, Edison Maromi, Yabo Sembut, saudara-saudara yang ada dalam tanah air, bersama-sama kita hadapi pemerintah Indonesia dan pemerintah Indonesia siap untuk kembalikan hak cipta kami. Karena kami orang Papua, Melanesia ini kami bukan orang Belanda. Kami orang Papua, kami orang Melanesia, bangsa Melanesia yang punya hak untuk mereka sebagai negara baru yang lahir di wilayah Pasifik. Terima kasih, Tuhan memberkati.